Balik lagi di channel aku dan kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita urban legend horor yang terkenal di masyarakat. Aku akan menceritakannya dengan sudut pandang orang pertama. Jadi aku mau kalian simak ceritanya sampai habis dan jangan di skip-skip. Jadi langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cerita ini terjadi di distrik Longan, Kota Hulut, Provinsi Liaoning pada tanggal 10 Desember di tahun 2015. Aku bekerja di kota itu, tepatnya di sebuah pelabuhan. Pada saat itu aku dan rekan kerjaku tinggal bersama di sebuah asrama yang tidak jauh dari pelabuhan. Ada sebuah bangunan terbengkalai di sebelah asrama kami. Suatu hari kami bertiga minum sedikit setelah bekerja. Yin adalah orang yang paling berani di antara kami bertiga. Tiba-tiba saja ia mendapatkan sebuah ide bahwa kami akan menjelajahi bangunan terbengkalai itu. Ia berkata bahwasannya bangunan terbengkalai itu dulunya adalah sebuah kantor perusahaan besar. Biasanya kami akan keberatan, tapi karena kami mabuk hari itu, entah angin apa yang membuat kami berdua mau mengikutinya. Tetapi ketika kami sampai di sana, kami berdua menyesalinya. Jika bangunan itu terlihat suram di siang hari, bukankah itu lebih menakutkan di malam hari? Rekanku yang lain bernama Sam. Tubuhnya tidak terlalu besar tetapi ia sangat pemberani. Pada saat itu kami berdua ingin kembali, tapi ironinya Yin malah mengejek kami bahwa kami adalah seorang pengecut. Jadi aku memutuskan untuk melanjutkan petualangan itu karena aku tidak punya pendapat sendiri. Dan karena aku sedikit takut, aku tidak ingin tertinggal jauh ketika mereka berdua mulai berjalan. Ketika sudah memasuki bangunan terbengkalai itu, kami menemukan bahwa di sana memang pernah terjadi sebuah kebakaran hebat. Dan ada jejak asap di mana-mana. Bangunan itu sangat gelap. Kami mengandalkan cahaya ponsel yang dipegang oleh Yin untuk menerangi jalan. Kami melihat beberapa ruangan di dalam sana, tetapi kami dibuat kecewa karena ruangan-ruangan itu telah kosong. Sepertinya itu sudah dibersihkan setelah kebakaran terjadi, dan tidak ada yang tersisa di sana. Pada titik ini kami memutuskan untuk keluar. Tapi sebelum kembali kami melihat sesuatu. Ada beberapa ruangan di depan yang tampak tidak terbakar. Yin juga melihat beberapa barang yang disimpan dan ia ingin memeriksanya. Memang ada beberapa barang yang diletakkan di luar kamar. Tetapi itu adalah peralatan lusuh yang tidak digunakan selama bertahun-tahun. Ada koridor yang lebih kecil di depan beberapa kamar. Kami memutuskan untuk menyusuri jalan itu. Aku meyakinkan kami untuk segera keluar, tetapi Yin mengabaikanku dan aku tidak berani keluar sendirian. Jadi aku harus mengikuti mereka. Tiba di sebuah pintu kamar. Yin tiba-tiba berhenti melangkah seolah-olah ada sesuatu yang menarik perhatiannya di dalam sana. Sam dan aku mengikuti Yin untuk melihat ke dalam ruangan. Kami melihat seseorang di sudut ruangan, sedang tertidur dengan selimut compang-camping dan tampak seperti seorang tunawisma. Tapi perlahan-lahan kami menemukan ada sesuatu yang salah. Orang itu tidak menunjukkan reaksi apapun, terutama kaki telanjang dengan warna abu-abu. Yin merasa penasaran dan ingin maju untuk melihat apakah orang itu sudah mati atau masih hidup. Kami berdua meyakinkannya untuk tidak memeriksa orang itu, karena kami mungkin akan mendapatkan masalah. Tetapi Yin memiliki karakter yang sangat keras kepala. Semakin kami mencoba untuk menghentikannya, semakin ia ingin melakukannya. Akhirnya ia melangkah maju dan membuka selimut lusuh itu. Momen ini membuat hati kami terasa seperti ingin melompat keluar, karena tidak ada yang tahu apakah itu mayat atau orang yang masih hidup. Tetapi ketika selimut dibuka, kami semua tahu bahwa itu adalah seorang pengelana yang sudah mati. Tubuhnya membusuk. Dapat dilihat bahwa ia telah mati selama beberapa waktu. Kulitnya kering dan cacat. Melihat penampilan mayat yang begitu mengerikan, Sam pergi ke belakang dan muntah karena jijik. Aku juga pergi menjauh, tidak berani melihat langsung. Tetapi Yin sangat berani dan tidak takut sama sekali. Dia mengejek kami karena tampak seperti seorang pengecut. Bukan hanya itu, dia bahkan berjalan mendekati mayat itu dan meminta Sam untuk mengambil fotonya dengan mayat. Awalnya Sam tidak setuju, tetapi melihat penampilan Yin seolah-olah dia tidak akan pergi jika ia belum mengambil foto dengan mayat itu. Sam tidak punya pilihan lain selain mengikuti keinginannya. Bukan hanya sekali, tetapi Yin meminta untuk mengambil beberapa foto sebelum akhirnya kami pergi. Ia benar-benar puas dan kami segera kembali ke asrama. Jujur, ketika aku baru saja tiba di sana, aku tidak merasa begitu takut. Tetapi ketika aku tahu bahwa ada jasad seorang pria di gedung sebelah asrama kami, aku menjadi begitu takut. Jalan pulang kami menjadi sangat menakutkan. Aku selalu merasa bahwa ada hantu yang sedang mengikutiku. Untungnya kami semua sampai di asrama dengan selamat. Petualangan malam yang mendebarkan telah berakhir. Setelah melewati malam yang mengerikan tadi malam, kami semua pergi bekerja seperti biasanya. Pada siang hari aku melihat Sam datang ke kantorku dengan sedikit berlari dan menunjukkan wajah panik. Dia mengatakan bahwa Yin tidak datang bekerja pagi ini dan ponselnya tidak dapat dihubungi. Padahal ia membawa beberapa materi penting dan dibutuhkan Sam saat ini. Aku mencoba berpikir logis dan merasa bahwa ini ada kaitannya dengan kejadian semalam. Sam memintaku untuk pergi bersamanya ke gedung terbengkalai. Sejak melihat mayat tadi malam, kami menjadi semakin takut dengan gedung terbengkalai ini.
Tetapi mengingat bahwa sekarang ini masih siang hari, jadi kami dapat menekan rasa takut itu. Aku dan Sam berusaha mengingat dan mengikuti jalan yang kami ambil tadi malam dan segera mencari Yin. Sejujurnya aku tidak tahu mengapa bahkan di siang hari gedung ini terlihat suram dan juga menyeramkan. Kami berdua mengambil jalan yang kami lalui tadi malam. Segera kami mencapai kamar pengelana yang sudah mati, dan kami melihat ke dalam dengan gemetar. Kami juga segera melihat selimut compang-camping yang menutupi orang mati itu. Tetapi kami menyadari bahwa itu juga berbeda dengan tadi malam. Bentuk selimut yang menjorok jelas tidak lagi menutupi satu orang. Dan firasat buruk mulai muncul di benak kami berdua. Meskipun aku sangat takut, tetapi Yin dan juga Sam berasal dari kampung halaman yang sama dan mereka saling mengenal. Jadi karena Sam sangat mengkhawatirkan Yin, jadi akhirnya ia berani melepaskan selimut compang-camping itu. Tapi begitu selimut itu dibuka, kami berdua benar-benar tercengang. Itu adalah Yin yang mati di bawah selimut bersama jasad yang telah membusuk. Tidak ada yang tahu mengapa Yin datang ke sini atau bagaimana ia meninggal. Aku tidak bisa membayangkan apapun lagi. Kemudian polisi datang untuk mengevakuasi mayat dan menyimpulkan bahwa Yin meninggal karena gagal jantung mendadak. Tetapi aku dan Sam mengerti bahwa kematian Yin berasal dari kurangnya rasa hormat kepada almarhum. Itulah pentingnya menjaga sikap dan adab dimanapun kaki kita melangkah, dan juga dengan hal baru yang kita temui. Semoga cerita ini bisa dijadikan pelajaran, dan sampai ketemu di video selanjutnya.